ayat di wakalah. Baik, ini adalah ayat-ayat tentang akad wakalah atau perwakilan ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'asu ahadukum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyandur ayyuha azka ta'amam falyatikum birizqi minhu wal yattalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Ya, maka suruhlah salah seorang di antara kalian yaitu Ashabul Kahfi pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan hendaklah dia membawa makanan itu untuk kalian, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat ke-19 ya. Ayat ini adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Nah, ini mungkin ada yang biasa ya hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi, ada juga yang membaca surat Yasin gitu ya. Nah, surat Al-Kahfi ayat 19 ini kisah tentang Ashabul Kahfi yang kemudian ketika mereka bangun ya, kemudian kan lapar tuh ya, lapar, kemudian mengutus mewakilkan salah satu dari mereka untuk pergi ke kota untuk makan atau untuk belanja, untuk membeli makanan untuk teman-temannya yang ada di goa ya. Nah, konteksnya di sini adalah apa? Adalah di situ adanya mewakilkan. Jadi Ashabul Kahfi ini ya 8 sampai 9 orang ini ya kemudian mewakilkan kepada salah satu dari mereka untuk pergi ke kota untuk membeli makanan. Ada akad wakalah, ada akad perwakilan, mewakilkan. Itu Al-Kahfi ke-19. Nanti penafsiran dari ayat ini sebenarnya cukup banyak, misalnya juga tentang biwarikikum. Di situ menunjukkan aurok ya, berarti uang kertas gitu ya, atau mungkin sebenarnya itu uang perak sih lebih tepatnya, aurok gitu ya. Ya kalau kertas ya mungkin udah inilah ya, tapi aurok, uang kertas, bukan uang emas gitu ya. Nah, di situ berarti sudah ada uang juga pada masa itu gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama, Al-Kahfi ke-19 ya. Kemudian di surat An-Nisa ke-35 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum shiqaqan bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kalian khawatir akan persengketaan di antara keduanya, di sini antara suami istri, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal ya, aliman khabira ya. Artinya surat An-Nisa 35 ini konteksnya adalah ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Ya kadang kan kalau konflik suami dan istri ya itu kan kadang nggak mau ketemu, nggak mau ngomong gitu ya. Akhirnya kemudian kalau sengketa itu semakin kuat, maka ya ada nanti perwakilan dari pihak istri, ya ada perwakilan dari pihak suami untuk mendiskusikan, untuk bermusyawarah mencari solusinya. Nah, di sini An-Nisa 35 ini juga menunjukkan adanya perwakilan ya, sebagai hakam, sebagai orang yang memutuskan, satu perwakilan dari pihak suami, satu perwakilan dari pihak istri ya. Nah, itu kan sangat jelas sekali ya. Jadi adanya An-Nisa 35 ini adalah adanya akad wakalah ya. Nah, kita tahu nanti bahwa akad wakalah ini kan dia masuk ke dalam apa? Non profit oriented ya, atau sebenarnya non profit contract atau Islamic Social Finance. Jadi memang dia akadnya itu adalah asalnya itu adalah akad tabarruk ya, akad sosial. Tapi tadi saya sebutkan juga di awal, faktanya sekarang ada wakalah bil ujrah. Nanti kita akan lihat ya setelah ini. Oke. Kemudian yang berikutnya juga yaitu di surat Yusuf ayat ke-55 ini adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam ya, di mana Nabi Yusuf berkata, ya qala ja'alni ala khazainil ard
inni hafidun alim, ya. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Surat Yusuf ayat ke-55. Ya, jadi Nabi Yusuf ketika beliau sudah keluar dari penjara, kemudian mampu membantu penguasa Mesir pada waktu itu, kemudian beliau mengusulkan propose ya himself ya untuk menjadi yang mengelola sebagai bendahara yang akan mengelola mengurus keuangan negara. Jadi mewakili penguasa untuk mengurus keuangan negara. Ya, dan beliau mengatakan, ya sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, ya. Ini hafiz alim, ya, hafizun alim. Nabi Yusuf itu orang yang hafid itu apa ya? Bukan aja menghafal, tapi dia itu menjaga, ya mengelola, bahkan bisa ya menjadikan keuangan negara pada waktu itu Mesir itu betul-betul stabil. Gitu ya. Nanti ini kayaknya mungkin ya kita doakan nih teman-teman, mungkin ada yang bisa nanti beraktivitas, bisa bekerja di Kementerian Keuangan gitu ya. Di Kementerian Keuangan itu saya kebetulan beberapa kali ke sana, itu ada divisi tentang utang negara gitu ya. Jadi bagaimana mengurus utang negara, ya mengurus inilah keuangan negara lah gitu ya. Bagaimana mungkin isu-isu yang tidak tepat gitu kita luruskan gitu ya, tentang mungkin jumlah utang negara, kemudian bagaimana nih untuk menggaji PNS, ASN gitu ya, kemudian juga anggaran pendapatan negaranya, APBN-nya, itu di keuangan negara. Jadi nanti kalau yang ingin bekerja di bukan hanya bekerja ya di Kementerian Keuangan, Kemenq ya, mungkin juga bahkan ada yang menjadi Menteri Keuangan ya, pokoknya bidang itulah, Menteri Keuangan Negara gitu ya. Itu harus mencontoh kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau itu adalah hafid dan alim. Hafid itu dia mungkin bisa dikatakan itu profesional ya. Alim itu ya memang memiliki kemampuan, misalnya ini untuk misalnya gaji ASN itu harus naik nih karena kebutuhan itu naik gitu ya. Infrastruktur ini harus diutamakan nih misalnya gitu ya. Ini kayaknya masyarakat kita ini banyak yang fakir miskin, gimana nih caranya nih? Berarti zakatnya nih mungkin, kalau untuk non muslim mungkin pajaknya gitu ya. Itu jelas ya, itu di keuangan negara lah ya. Ya oke ya, jadi surat Yusuf 55 ini berbicara tentang Nabi Yusuf yang menjadi, ya kita sebut saja bendaharawan atau menteri keuangan yang mengurus keuangan negara, state finance gitu ya, atau government finance. Oke, ini tiga ayat, nanti sebenarnya banyak yang lainnya juga yang bicara tentang wakalah ya. Nah, tadi ada yang satu lagi sebenarnya di surat Al-Fatihah ke-19, mungkin kalau yang suka pakai Al-Quran terbitan Indonesia ya, perlu diingat nih. Jadi ternyata kalau kita bicara ekonomi syariah, kita bilang begini, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran tadi, Al-Baqarah 282, itu bicara tentang apa? Tentang transaksi, bicara tentang ekonomi dan bisnis. Kita bangga dong sebagai mahasiswa ekonomi syariah gitu ya, ayat yang paling panjang. Kemudian kita boleh juga di Al-Kahfi 19 bahwa ayat yang berada di pertengahan Al-Quran, di juz yang ke-15 ya, 15-16 itu, Al-Kahfi 19 itu ada kata-kata wal yatalattof ya. Ini kalau di terbitan Al-Quran terbitan bahasa Indonesia, nanti boleh kok yang zaman-zaman dulu tuh ya, itu selalu dicetak warna merah karena dianggap sebagai pertengahan dari Al-Quran. Dan kita boleh bangga lah sebagai akademisi ekonomi syariah bahwa pertengahan Al-Quran itu berbicara tentang ayat tentang wakalah, bicara tentang ekonomi dan bisnis. Amazing ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini ayat tentang wakalah. Berikutnya, hadis tentang wakalah. Tadi riwayatnya Malik, saya sudah singgung juga. Sebentar, saya udah hampir habis nih saya. Sebentar, saya ngecas dulu nih, lupa sampai nih. Bahaya. Oke, ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, satu riwayat. Tadi kita masih bicara tentang ayat dan hadis wakalah. Hadis dari wakalah yang pertama adalah hadis riwayat Malik ya, di mana Rasul SAW bersabda,
inna Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Rafi wa rajulan minal ansar wa zawwajaha Maimunah binal Haris, rawahul Malik fil Muwatta. Jadi Rasulullah SAW itu mewakilkan kepada Abu Rafi ya dan seorang ansor untuk menikahkan, mengawinkan ya, qabul perkawinan dengan Maimunah binti Al Haris ya, riwayatnya Imam Malik dan Sahih. Artinya ketika Nabi SAW itu menikah dengan Maimunah ya radhiyallahu anha ya, beliau itu mewakilkan Abu Rafi untuk menerima qabul dalam akad pernikahan tersebut ya. Jadi ini tadi sudah sangat jelas sekali tentang mewakilkan, tapi ingat tadi ya, mewakilkannya itu hanya dalam qabulnya saja ya, dalam ijabnya, bukan yang lainnya gitu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah riwayat dari Bukhari ya, dikatakan hadasana Ali bin Abdullah, hadasana Sufyan, hadasana Syabib bin Arqadah qala sami'tu al-Hayy yatahaddasuna anil Urwah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan fashtara lahu bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin faja'a bidinarin wa syatin fada'alahu bil barakati fi baihi wa kana lawishtara turaba la rabiha fi, rawahul Bukhari ya. Jadi ini riwayat Imam Bukhari di mana Ali bin Abdullah menceritakan ya kepada kami, kemudian Sofyan juga menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata ya bahwa saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah ya. Jadi Nabi SAW itu memberikan uang 1 dinar kepada Urwah agar dibelikan seekor kambing untuk beliau ya. Kemudian Urwah ini dengan uang tersebut membeli 2 ekor kambing ya, kemudian ia jual 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Kemudian ia pulang membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing ya. Nabi SAW kemudian mendoakannya dengan keberkahan dalam jual belinya ya. Seandainya Urwah membeli tanah pun ia pasti beruntung. Ini riwayatnya Sahih, riwayat Bukhari. Nah, riwayat ini atau hadis ini ya, ini menunjukkan tentang bagaimana Nabi SAW itu memberikan perwakilan kepada Urwah untuk membeli seekor kambing dengan di situ 1 dinar. Tapi kemudian dengan kecakapan Urwah dalam bisnis, ternyata uang 1 dinar ini ya bisa ya untuk membeli 2 ekor kambing. Nah, kemudian yang 1 ekor kambingnya lagi dijual lagi dengan harga 1 dinar lagi ya. Maka ketika pulang ke menghadap Nabi SAW, kemudian dengan membawa 1 ekor kambing dan juga 1 dinar dari penjualan kambing yang satunya ya. Kemudian Nabi SAW mendoakan beliau dengan apa ya, fada'alahu bil barakati fi baihi ya, mendoakan dengan keberkahan pada jual belinya tersebut. Padahal tadi kan uangnya itu uangnya Nabi SAW gitu ya. Jadi mewakilkan kepada Urwah. Kemudian Urwah melakukan transaksi sehingga kemudian bisa dapat kambing, kemudian uangnya juga yang 1 dinar itu juga kembali ya, bukan kembali, artinya dapat juga uang 1 dinar. Itu menunjukkan salah satu dari keberkahan. Sampai Nabi mengatakan, beliau bersabda juga, wa kana lawishtaraturaba la rabiha fi ya. Seandainya Urwah ini dia beli tanah pun dia akan untung juga. Wih, banyak banget ternyata. Dulu juga sudah ada jual beli tanah juga gitu ya. Jadi banyak sekali ayat dan hadis yang kemudian kita bisa explore, kita lakukan pendalaman dalam hal yang sifatnya itu apa, kita kembangkan dalam hal yang sifatnya kontekstual saat ini ya. Ayat tentang wakalah, kemudian hadis tentang wakalah ya, kemudian tadi makna tafsirnya sudah, kemudian jenis wakalah. Nah, wakalah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama adalah wakalah al-mutlaqah, artinya mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Jadi dia terus gitu ya. Atau wakalah yang sifatnya itu muqayyadah, ya, penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan tertentu ya. Jadi dia muqayyad, terikat ya, sama dengan mudharabah. Ada mudharabah yang mutlaqah, ada mudharabah yang muqayyadah. Wakalah juga sama, wakalah yang mutlaqah artinya semua lah silakan. Jadi misalnya begini, saya punya bisnis nih di Jakarta gitu ya,
kemudian saya membuat satu perwakilan ya bisnis di misalnya itu di Sulawesi misalnya. Kemudian saya katakan udah pokoknya urus aja semuanya, silahkan Anda sebagai perwakilan kami di Sulawesi. Itu adalah mutlak dan dia bertanggung jawab penuh ya. Tapi kalau muqayyadah berarti ya sudah, saya batasi hanya mungkin jabatan Anda mungkin dalam jangka waktu 2 tahun dulu, kita uji coba dulu nih. Nah, seperti itu ya, mutlaqah dengan muqayyadah ya. Baik, yang berikutnya adalah wakalatul ammah, perwakilan yang sifatnya lebih luas dari muqayyadah tetapi lebih sederhana dan dari al-mutlaqah. Jadi dia umum, jadi dia tidak secara spesifik dalam perwakilan ya. Kemudian yang keempat adalah wakalah dalam hal-hal pribadi. Jadi ya, wakalah yang sifatnya itu personal, mewakilkan untuk tanda tangan, mewakilkan untuk menghadiri, mewakilkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Itu adalah wakalah gitu ya. Kalau juga wakalah melalui pengacara. Ini biasanya di lawyer kan otomatis ya. Lawyer itu kan pengacara itu dia mewakili dari yang tersangka ataupun juga penggugat ataupun yang tergugat. Itu kan dia mewakili atas nama. Jadi bukan dia saya sebagai pengacara, bukan, tapi saya pengacara yang mewakili dari klien saya gitu ya. Nah, itu kan otomatis dia juga mewakili. Sebenarnya nanti akuntan juga sama, dia kan bisa disuruh menuliskan tapi dia mewakili bisa juga gitu ya. Wakalah jual beli juga bisa tadi membelikan sesuatu kepada menyuruh orang lain ya untuk mewakilkan untuk dalam jual beli. Demikian juga wakalah dalam masalah jarima atau hukuman, ini biasanya itu keluarga ya. Keluarga ini dalam hal-hal tertentu, tidak semuanya. Misalnya gini, seorang mungkin ada orang tua yang kemudian dia itu punya utang. Nah, tapi kemudian qadarullah misalnya orang tuanya itu sakit ya, atau mungkin ya qadarullahnya itu meninggal gitu ya, maka ahli warisnya otomatis dia akan mewakilkan untuk membayar utang. Ya, itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi mewakili bisa juga seperti itu. Dia wakalah dalam hal jarimah. Oke. Nah, ini dari beberapa jenis wakalah dan kita lihat berakhirnya wakalah ya. Kalau wakalah itu ya berarti salah satu pihak itu yang berwakalah itu gila atau mungkin juga meninggal gitu, itu jelas juga menunjukkan akhirnya dari wakalah. Kemudian apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan dari pekerjaan tersebut. Ya kalau udah selesai ya sudah, berarti udah nggak ada lagi gitu. Karena apalagi tadi kalau yang wakalahnya itu adalah yang muqayyadah, otomatis ya. Kemudian diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Jadi misalnya saya yang memberikan perwakilan itu membatalkan atau menyelesaikan, udah cukup ya sampai di situ aja, itu berarti sudah selesai. Atau dihentikannya aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak, itu juga bagian dari akhir dalam akad wakalah ya. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Itu juga bagian dari akhir dari berakhirnya wakalah. Atau penerima kuasa tadi, wakil itu mengundurkan diri dengan sepengetahuan dari pemberi kuasa ya, tidak mengundurkan diri atau tadi waktunya sudah selesai ya, atau gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Bisa juga ketika saya misalnya mewakilkan untuk tanda tangan akad bisnis gitu ya, tapi kemudian ternyata saya misalnya juga selesai nih masa jabatannya, maka sudah menjadi otomatis tidak sah lagi dalam akad wakalahnya tersebut. Nah, pelaksanaan wakalah ini biasanya yang dilakukan dalam praktek di perbankan ya. Skema wakalah dalam produk perbankan ini biasanya nasabah dia adalah muwakil ya, kemudian investor itu juga dia muwakil juga ya, kemudian banknya itu adalah wakil. Nah, ini menarik nih untuk dikaji ya. Nah, terutama nanti yang lebih baru ya di LC ini ya. Jadi Agency Administration Collection Payment, ada co-arranger, kemudian LC atau taukil. Jadi ada sebagai agen, sebagai administration, atau sebagai collection, atau sebagai payment, pembayaran, atau co-arranger ya. Nah, ini semuanya adalah bentuk dari taukil atau perwakilannya. Jadi bank itu nanti yang akan mewakilkan kepada investor untuk kemudian memberikan misalnya
pembayaran ataupun juga investasi kepada nasabah, atau juga bisa juga kebalikannya. Ya, jadi bank itu di sini sebagai wakil. Ini menarik, tadi saya katakan kalau dia wakil bank berarti dia nanti ada akadnya adalah apa? Ada fee di situ. Berarti menggunakannya adalah wakalah bil ujroh atau perwakilan dengan adanya fee. Nah, ini yang tadi yang saya bahas gitu ya. Jadi kalau tadi wakalah, perwakilan itu kan akadnya itu adalah tabaruk. Akadnya itu adalah sosial tanpa mendapatkan keuntungan. Tapi kemudian perkembangan terbaru, wakalah itu juga boleh mengambil fee. Ya, contoh gampangnya begini. Misalnya saya nyuruh siapa nih, Muhammad Raihan ya. Ahi Raihan, tolong belikan saya buku dong di Jakarta gitu ya, di Senen misalnya gitu ya. Nah, kemudian itu kan bisa disuruh gitu ya, bisa juga wakilkan gitu ya, mewakilkan untuk membeli, uangnya dari saya gitu ya. Nah, kemudian dia bilang boleh Pak gitu ya, tapi ada dong transportnya gitu ya, buat makan nih gitu ya. Nah, berarti itu dia mewakilkan untuk membelikan itu ya, tapi kemudian apa? Kemudian ada fee, ada ujrohnya ya, ada ya fee-nya lah, ada bayarannya lah istilahnya gitu ya. Nah, itu dalam hal ini juga diperbolehkan. Sama juga mungkin nanti misalnya, oh saya punya informasi beli sepatu nih yang bagus di Jakarta, saya tunjukkan boleh, tapi bayar ke saya boleh nggak nih? Nah, ya itu ya memang seperti itu terjadi, biasa seperti itu. Jadi wakalah termasuk juga dalam bisnis jual beli online itu adalah mewakilkan dari produsen ya, atau dari toko tertentu untuk menjualkan barangnya. Jadi dia mewakilkan dengan adanya nanti ujroh. Jadi wakalah bila, jadi dia mewakilkan untuk menjualkan barangnya kepada customer, kepada pembeli gitu ya. Ini juga bisa menggunakan wakalah. Jadi wakalah ini cukup banyak sekali ya, cukup banyak sekali, dan bisa dikembangkan dalam berbagai, termasuk juga pembayaran. Sebenarnya paling banyak itu payment gateway ya, mewakilkan untuk membayar misalnya pajak ya, pajak motor, pajak kendaraan, pajak mobil, pajak bumi dan bangunan, kemudian membayarkan mungkin tadi piutang, utang gitu ya di kartu syariah gitu, syariah card misalnya gitu ya. Kemudian juga membayarkan misalnya bisa terlebih dahulu, atau kalau ini sebenarnya dia pembayarannya lewat uang dia gitu, tapi agar dengan sistem yang lebih mudah gitu, sehingga kemudian menjadi perwakilan untuk membayarkan. Ya, ini kan paling banyak nih kegiatan-kegiatan payment kan, pembayaran juga itu dilakukan untuk apa? Dengan menggunakan akad wakalah. Nah, ya itu adalah akad wakalah. Jadi nanti kalau belum paham boleh di